Open your eyes. Rekan-rekan Cinggu, hari ini kita kedatangan Master Sifu Coach Ahsan Winata. Kenapa saya bilang coach? Karena beliau lebih senang disebut coach aja. Beliau adalah pendiri dari Tunas Muda Fighting Club. Sifu Ahsan Winata juga anggota dari Cinggu Club kita, Cinggu Kuan kita. Mungkin saya mau tanya singkat saja. Coach Ahsan lahir di mana? Dan sejarah singkat tentang belajar sama siapa sih? Apa sih gitu? Iya. Saya lahir di Sumatera Selatan. Oke. Tepatnya di Pulau Bangka. Coach Ahsan pernah belajar basic pertama apa sih sebenarnya? Oke. Kalau perjalanan gini, usia 13 tahun itu saya ketemu kungfu Shaolin Ho Yang Pai. Oh, oke. Zaman itu saya belum ngerti. Kalau Shaolin Ho Yang Pai itu namanya Uchu Chien. Kalau dialek Mandarin, kalau Hokkiannya Ngocokun. Yang populerkan di Indonesia itu Sinsei Lo Banteng. Nah, waktu itu usia 13. Guru pertama saya itu namanya Lim Bun Kyong. Lim Bun Kyong. 14 saya ketemu tinju. Tinju saya sasananya ada di Jakarta Pusat, Kemakmuran. Nama sasananya itu Borokanda. Ketuanya dulu almarhum Om Ali. Om Ali. Anggotanya kebanyakan dari orang Flores, Ambon, Timur situlah. Ya, ngegengnya itu di Tanjung Priok, Gang Parakas nomor 9 kalau nggak salah. Umur 14. Ketemu Wing Chun itu umur 18. Ketemu lagi itu? Ya, ketemu Wing Chunnya umur 18. Terus sampai umur 21 apa 22 lah. Baru ketemu yang namanya Pak Surya. Sifu Surya ya? Ya, Master. Om Surya. Iya. Atau nama Chinese-nya Ko Chin Hin. Iya. Ko Chin Hin ini latar belakangnya, ya dia mantan pelatih Chris John. Dia pernah ada ngocukunnya juga, ada kemponya juga, ada judonya juga. Judonya itu kalau nggak salah dia sama Om Chua Kekyong. Di luar itu saya ada belajar juga, kayak Shaolin. Itu perguruannya dulu namanya Iron Fist Shaolin Si. Nama sifunya Akwang. Saya di situ lumayan lama tuh. Cuman sekarang yang saya berani jual cuma 3. Tinju, kickboxing, sama Wing Chun. Kungfu yang lain saya nggak berani jual. Kenapa? Dapat ilmunya cuma sedikit. Kalau tinju, kickboxing, sama Wing Chun, lumayan lah. Lumayan ya. Ada yang saya jual lah. Oke. Jadi kalau disebut fighting club artinya nggak terlalu seneng sama namanya taulu lah ya sebenarnya ya. Larinya lebih ke fighting. Sebetulnya itu bukan masalah senang atau enggak sih. Jadi gini, ada historinya. Nah, jadi waktu itu saya hidup di zaman yang orang-orang tuh sekolahnya masih ngincer sekolah negeri. Ya, SD ke SMP. Nah, SD itu saya nemnya kecil. Masuk ke SMP 32 di Pejagalan. Nah, di situ saya terima bully. Saya kan keturunan Chinese. Jadi saya dibully. Karena pembulian itulah jadi motivasi sebetulnya ya? Bukan jadi motivasi juga sih, belum. Pokoknya hawanya takut lah. Oh gitu. Ya, kita orang asing, badannya kecil. Kita seekor kelinci di kandang macan, pokoknya takut. Ada teman-teman ajak saya main biliar di Jakarta Pusat itu, Gedung Kemakmuran itu. Nah, main biliar di situ, saya dengar di lantai 2 ada Pak Pipu, apa sih nih? Saya lari ke atas. Ada orang main tinju. Nah, dari situ belajar. Nah, singkat cerita, orang yang bully saya itu, saya kalahin pakai teknik tinju. Akhirnya saya udah nggak dibully lagi, singkat ceritanya gitu. Oke. Nah, jadi disitulah saya lebih dominan ke fightingnya, nggak di taulunya. Jadi historinya dari situ. Oke. Jadi ada ininya lah Sifu Ahsan, Coach Ahsan ini ada latar belakangnya kenapa jadi fighting club. Jadi dari sana jadi kayak rasa takut itu dimunculkan dengan. Iya. Nah, ini rasa takut atau berani nanti kita bahas. Iya. Ya. Oke. Dari situ juga saya termotivasi untuk sharing. Jadi saya kenapa saya
mau dirikan Tunas Muda Fighting Club. Tujuan saya sebetulnya bukan untuk jadi fighter, ya. Karena kalau para pemirsa ngikutin jejak saya, klub Tunas Muda itu ikut pertandingan cuma 1 kali 2 kali gitu loh, nggak banyak. Tapi alhamdulillah kita walaupun turunin 1 atlet, 2 atlet, tapi rata-rata dapat emas. Bukan karena jago sih, saya anggap hoki aja. Gitu. Nah, jadi saya terpanggil mendidik anak generasi muda ini dari sedini mungkin supaya dia nggak dibully orang. Itu satu. Kedua, mental dia itu memang mental fight dalam tanda kutip. Saya nggak mau punya generasi itu yang mentalnya mental cemen. Bentur masalah, bikin dalil pembenaran, kabur. Secara nggak sadar, masuk dalam psikologi dia. Nanti kalau dia udah dewasa, masuk dunia kerja, ada serempet dikit sama bos, teman kerja, mesti pindah kerja. Mentalnya jadi mental tukang kabur. Oke. Nah, itu yang saya mau didik. Tujuan sebetulnya Tunas Muda ke sana sebetulnya. Jadi nggak didik orang jadi atlet terus fight di arena, nggak ke situ sebetulnya. Oke. Nah, hari ini saya sama Coach Ahsan tuh bahas tentang Wing Chun. Oke. Kickboxing mungkin nggak dibahas. Ya, Oke. kita bahas dong biar seru. Next time, lain kali. Jadi panjang ceritanya. Panjang ceritanya. Iya, kalau digabung satu jadi nggak ini. Oke lah. Oke. Sekarang kita tentang Wing Chun. Kalau menurut Coach Ahsan tuh sudut pandang bela diri Wing Chun tuh dari sudut pandang, dari sudut pandang. Wing Chun buat saya is not the best. Banyak kelemahan. Kenapa saya tahu? Karena saya belajar. Saya belajar Wing Chun, saya belajar tinju, saya belajar kickboxing. Kickboxing saya dari Pak Surya tadi ya. Terus saya ketemu juara Eropa, namanya Mr. Yela. Saya ketemu di Bandung, saya main sama dia waktu itu. Akhirnya kita jadi teman. Nah, Mr. Yela ini memodifikasi kickboxing saya. Yang saya dapat dari Pak Surya. Jadi kickboxingnya itu sudah masuk ke dalam kategori kickboxing modern. Jadi kalau kita bahas tinju sama kickboxing, dia ada 3 fase. Dia mengalami 3 fase. Jadi secara umum orang bilang ini tinju gaya klasik, ini tinju gaya ortodok, ini sekarang tinju gaya modern. Wing Chun itu bukan yang the best, ya. Banyak kelemahan. Kelemahannya di mana? Ilmu Wing Chun-nya sendiri sebetulnya cukup komplit. Cuman para pengajar itu nyampein ke para siswa nggak komplit ya. Jadi kalau ada satu yang dia kurang, proses latih tandingnya dia kurang di situ. Jadi dia terlalu fokus di bentuk form, presisinya di mana, formnya harus begini, harus begitu. Jadi saya melihat ada kelemahan cara nyampein ilmu Wing Chun ke para siswa. Sebenarnya mungkin saya potong, mungkin bukan kelemahan, mungkin kurang diperhatiin di kesananya. Ya, gitu. Jadi saya akhirnya ilmu Wing Chun ini saya taruh di meja, saya perhatikan salahnya di mana. Saya contoh gini ya, saya nggak sebut merek ya. Yeah. Saya mau kasih contoh gini, Wing Chun itu kita tahu lah, masuk Indonesia ngetop mulai dari ketika Donnie Yen bikin film Ip Man. Oke, 2000 berapa itu saya lupa, 2007 apa 2006 atau apa. Dari situ mendadak menjamur. Di mana-mana buka perguruan Wing Chun. Ya, betul satu sekali. fenomena alam itu. Ya, satu fenomena. Dari situ saya buka. Kenapa saya buka? Sebelum saya buka itu pertimbangan saya lihat dari kurikulum pelatihan dia dari dulu sampai sekarang mungkin lebih dari 30 tahun sudah. Tapi proses orang belajar dengan kurikulum dia, satu pun nggak ada yang jadi fighter. Dan itu bukti nyata. You mau bantah boleh, kasih saya data. Ada nggak yang jadi fighter di atas ring? Begini, yang dia lawan harus fighter kelas dunia. Kalau lu kalahin gua kalahin lu, cuma di lapangan, teman latihan itu biasa. Tapi kalau you bisa kalahin betul-betul fighter asli, you baru I angkat jempol. Nah, dari situ saya mulai mencoba. Karena secara konsep Wing Chun itu bagus saya lihat.
cara penyampaian ke siswanya nih ada yang salah ini. Nah, dari pertimbangan itulah saya taruh di meja, saya susun ulang. Dari situ mulainya istilah Wing Chun Asanwinata. Jadi sobat-sobat Cinggu ini adalah sudut pandang dari Asanwinata, bukan untuk mengcounter semua Wing Chun. Ya, betul. Bukan itu permasalahannya. Menurut sudut pandang mata beliau bahwa Wing Chun ada kekurangannya, bukan kekurang bela dirinya. Mungkin pelatihnya ada kurang perhatian di mananya, keasikan ngajar form, detailnya. Saya kasih contoh yang konkret ya. Beberapa bulan lalu lah, saya lupa lah ya, itu ada disebar di YouTube, Su Xiaotong lawan pendekar Wing Chun. Menurut informasi yang saya dengar, pendekar Wing Chun yang dilawan Su Xiaotong itu adalah keponakannya Ip Man. Tapi perlu dicek ya, saya nggak tahu ya benar atau enggak, saya cuma dengar gosip aja. Kalau kita lihat video rekamannya balik, bahwa iya, yang Wing Chun kalah sama Su Xiaotong. Su Xiaotong itu perwakilan dari MMA. Cuman kalau kita flashback, kita putar balik, kalau secara poin, yang Wing Chun menang loh. Su Xiaotong itu kepukul bertubi-tubi loh. Dan adegan itu bisa dilihat lagi, dicek di YouTube. Su Xiaotong praktis dia hanya melakukan gerakan double cover, udah bingung mau ngapain. Karena si Wing Chun terlalu cepat. Tapi problemnya, tenaga pukulan si Wing Chun tadi nggak bikin KO. Jadi ada satu latihan yang dia kurang perhatiin. Ya. Nah, Su Xiaotong itu MMA, the real fighter. Dia fokus pukulan. Minimal pukulan dia itu KO damage. Jadi ketika si Wing Chun langsung di counter attack, dang! Jatuh yang Wing Chun. Nah, itu contoh konkret. Jadi kalau secara keilmuan, secara praktek pun, Wing Chun itu sebetulnya oke. Cuma masalahnya begitu Pak Pipu tenaganya kena, tapi nggak apa-apa. Nah, itu problem. Nah, dari situ makanya saya bilang, kalau kita mau jujur-jujurannya, Wing Chun itu secara konsep bagus banget. Bagus banget. Saya angkat jempol lah. Cuman cara nyampein ke siswanya ini ada 1, 2, atau 3 hal yang kurang diperhatiin. Terlalu fokus di bentuk form. Sehingga porsi latih tandingnya itu dikit sekali. Jam terbangnya nggak cukup lah. Jadi rekan-rekan Cinggu, jadi suatu bela diri sebenarnya untuk expose tentang bela diri itu harusnya memang di naik ring tinju. Ya. Baru kita tahu kita ini belajar sampai mana sih sebenarnya. Ya. Bukan hanya teori teori banyak yang nggak tahu bisa atau nggak jelas. Jadi kalau mau silakan naik ke ring, tanding secara itu, baru keilmuannya kelihatan bisa atau enggak, kekurangannya apa, kelebihannya apa. Tapi saya mau garis bawahi begini. Kita tahu seorang Mike Tyson ya, Mike Tyson kalau diaduin sama pelatihnya menang siapa kira-kira? Ya, Mike Tyson. Pasti Mike Tyson lah. Ya, kalau bahasa Betawinya nih, lu berantem sama gua aja kalah, lu mau sok ajarin gue lagi. Tapi kenapa seorang Mike Tyson masih mau berlatih sama pelatihnya? Karena Mike Tyson sudah sadar, pelatih sama fighter itu 2 hal yang berbeda. Oke? Saya mau jelasin sedikit supaya pemirsa lebih melek matanya ya. Pelatih bisa dibayar mahal itu bukan karena dia jago berantem. Oke? Pelatih dibayar mahal bukan karena dia jago teori. Pelatih dibayar bukan dia jago teknik. No. Pelatih bisa dibayar mahal, 1, dia bisa lihat kelemahan kamu apa. Itu 1. Kedua, setelah dia bisa lihat, tahu kelemahan kamu apa, dia tahu program latihannya supaya kamu nggak lemah di situ lagi. Betul. Yang ketiga, dia juga bisa lihat dari posisi kelebihannya. Dia juga tahu program latihannya supaya kelebihan ini bisa di-upgrade lagi. Kenapa pelatih mau dibayar mahal? Kalau fighter, pelatih dulu ya. Saya kasih analogi gini. Dulu di zaman saya termasuk orang yang salah dalam cara berpikir. Ya. Saya dulu kalau ketemu calon guru kungfu, jiwa muda saya itu ada bahasa begini di otak saya. Gue mesti ngetes dulu nih orang
bener nggak nih? Apa cuman teori doang nih? Nah, jadi itu saya salah sebetulnya. Ya. Jadi kalau kita mau nantang seorang pelatih, itu bukan dengan cara fight. Yang harus kita tantang itu duduk diskusi wawasan dia. Betul sekali. Ya, Iya, wawasan betul. dia. Nah, kalaupun harus kontak fisik, yang harus ditantang itu begini. Contoh ya, saya pakai analogi saya penjual nih. Dalam kapasitas saya sebagai penjual, cara kamu ngetes saya, ini pistol, kamu tembak. Targetnya apa? Mau tembok, mau kaca, atau mau plastik, gua tembok pecah nih. Ini betul real. Tapi kalau lu ajak gua pergi perang, saya mati, bos. Dalam bela diri, konkretnya apa? Contoh, saya punya teori banyak. Dari A sampai Z. Mukul itu harus begini, baru tenaganya kenceng. Oke, coach, you nggak usah fight sama saya. Buktikan pukulan lu, kenceng nggak? Oh iya lu kenceng, beneran lu. Just like that. Kalau seorang pelatih harus membuktikan dia di arena fight, ya rata-rata pelatih itu udah masuk usia pensiun. Masa pensiun mau diajak tanding. Kalau saya ngaku bendera putih sudah. Tapi kalau mau sparring adu wawasan, ayo kita bedah. Oke. Gitu. Kalau begitu, sekarang apa hubungan dengan mental? Mental begini. Saya jadi ingat waktu itu ya. Saya ingat waktu itu ada satu orang di Jembatan 5, dia usianya SMP apa SMA lah gitu ya. Dia datang ke saya, minta tolong. Sifu, tolong ajarin saya hilangin rasa takut. Kenapa saya bilang? Saya habis latihan, dia latihan sama saya waktu itu bukan Wing Chun. Dia latihan saya itu tinju kok nggak salah. Saya setiap mau sparring, jangan mau sparring Sifu. Baru denger mau sparring aja, jantung gue udah deg-degan nih. Dengkul udah lemes. Saya jelasin dia begini. Manusia itu nggak ada yang takut, nggak ada yang berani. Saya kasih teori begini. Sifu Yudis beruang beragama ya. Oke. Secara umum lah, ada yang namanya 10 perintah Allah. Kalau di Kristen, di Islam saya nggak tahu, di Buddha saya nggak tahu. Tapi secara umum saya mau tanya gini. Berapa banyak larangan yang Tuhan larang, lu langgar? Jadi kalau mau dikategorikan lu orang penakut, Tuhan aja lu nggak takut. Di mana letak takutnya? Kalau mau dibilang berani, saya nggak peduli latar belakang kamu bela diri apa. Macan itu nggak ada bela dirinya. Berani nggak lu fight tangan kosong sama macan? Mati kita pak. Jadi kesimpulannya adalah satu, manusia nggak ada yang berani, nggak ada yang takut. Yang ada cuma satu, lu belum terbiasa. Itu terkait dengan mental. Jadi ada orang begini, waktu dia fight atau dia mengalami grogi karena takut, dia mencoba untuk sugesti diri dia. Ini hati-hati pemirsa ya, hati-hati ya. Fight, dia menghibur diri dia, sugesti dia, jangan takut, tenang, relax, jangan takut, jangan takut. Ini bahaya. Kenapa? Karena saya bisa memutuskan fight sama kamu itu berdasarkan emosional. Ya yang tadinya takut, ampun pak, tapi saya mukul tuh karena emosi, mau revenge. Oke? Bandingkan dengan ketika saya memutuskan fight, because I know something, because gua ada skill, I know what to do. Wah itu secara psikologi beda banget, beda banget. Ya, karena kita sudah punya itu suatu senjata. Jadi kita mentalnya lebih. Gitu. Nah, bicara senjata. Banyak teman-teman saya nih suka, ya saya anggap gurau lah ya, bercanda. Son, lu mau berantem dulu. Bela diri kungfu bukan diciptakan untuk berantem, untuk olahraga. Ya, saya dengerin aja. Satu lagi, Son, bela diri itu diciptakan untuk seni. Ya, saya dengerin aja. Ada yang sampai ke filsafat. Saya mau nyatakan begini. Bela diri itu gerakannya ya mukul, ya nendang. Yang banting, yang matahin. Jadi buat saya clear, bela diri diciptakan untuk fight. Berantem secara fisik, titik, nggak ada debat. Setelah kamu punya bela diri itu, you mau pakai untuk tolong orang, you mau pakai untuk olahraga, you mau dipakai untuk kesenian, you dipakai kayak saya, cari duit, boleh-boleh aja, sah.
Tapi kalau ditanya bela diri ciptakan untuk apa? Fight, titik, nggak ada perdebatan. Ya zaman dulu kan bela diri memang untuk melindungi. Iya. Ya, jadi memang bela diri ya pasti harus bisa berantem, bertarung. Pisau dapur gitu. lah. Iyalah. Pisau dapur nih saya pakai untuk di dapur. Iya. Kalau saya mau pakai tusuk orang boleh. Tapi ini ciptakan untuk pisau Iya. dapur. Bela diri kurang lebih gitulah. Oke. Nah, kita sekarang ke bela diri Wing Chun. Kenapa Wing Chun ini disebut pertarungan jarak dekat sih? Oke. Nah, ini gini ya. kalau menurut si Wasan nih? Ya ini sudut pandang ya. Iya. Ini kebetulan teman saya kemarin baru syuting. Saya mau kasih ilustrasi gini. Manusia tangannya seberapa banyak? 2. Jaraknya berapa panjang? Sama. Jadi bagaimana mungkin ketika tinju begini dibilang jarak jauh, begitu Wing Chun begini dibilang jarak dekat. Alat pukulnya sama tangan, alat tendangnya sama kaki, gitu ya. Oke. Terus kalau kita mau compare dengan gulat atau ground fighting, yang badannya udah nempel, ada ketan siapa yuk daripada Wing Chun yang masih main cisong. Jadi buat saya itu hanya kata istilah saja. Sesungguhnya Wing Chun bisa dipakai ya jauh, ya pendek, ya deket. Secara teori ya, itu oke. Karena dia nanti kalau kita kupas lebih dalam, saya nggak tahu nih durasinya cukup nggak. Di Wing Chun itu ada 9 mutiara istilahnya. Ya, 4 power, 5 direction. Nah kalau kita udah masuk ke kupas ke materi dalam begini, kamu akan sadar, pemirsa akan sadar bahwa Wing Chun itu nyiapin ilmu bela diri ke kita, itu sebetulnya cukup komplit. Ya, jadi dia bisa main kayak tektokan, tak, hit and run, bisa. Nah, terus kalau diajak main tempel tangan, dia juga bisa, gitu. Mau main kaki, tendang-tendangan jarak jauh, bisa. Cuman catatan, kalau di compare sama taekwondo, istilah dokter, taekwondo ini kan udah dokter spesialis. Ya kita kalah. Ya. Tinju itu, you boleh anggap remeh tinju. Wah pukulannya cuma 4, jab, straight, uppercut, hook. Cuman jangan lupa, kalau diibaratkan dokter, dia spesialis pukulan loh. Nah, kita Wing Chun yang banyak jurus, jangan anggap remeh, ini dokter spesialis nih. Pertarungan nggak ada yang disebut jarak dekat. Nggak ada jarak dekat, nggak ada jarak jauh. Ya lawannya manusia, ya jaraknya itu aja. Ya kalau kejauhan juga nggak bisa berantem. Nggak bisa berantem, karena ngobrol ya. Ngobrol. Ya saya rasa itu cuma kata-kata istilah aja. Jangan dikelompokkan gitu, jangan. Saya rasa sama. Karena saya pinjam sedikit ya. Santung. Kungfu Santung Utara. Dia kan geraknya lebar-lebar tuh. Apakah waktu jarak tertentu yang lebih pendek dia nggak bisa fight? Ada juga tekniknya. Bisa juga. Gitu. Ya, itu kata istilah aja lah itu. Tapi kalau sebenarnya kungfu cuma dibagi cuma jarak pukul, jarak sikut, jarak tendang, sama jarak nempel, 4 saja. Iya, banting udah. Iya. Jadi kayak gulat segala macam itu jarak nempel, ya kan, ground fighting. Nah, kalau jarak sikut, mungkin Wing Chun juga termasuk jarak sikut dia, ya kan, karena sama ya ada jurus-jurus dewa mabok lah, itu jarak sikut lah rata-rata semua. Tendang kayak taekwondo, pukulan kayak karate, ya kungfu juga begitu. Cuma itu aja empat macam aja sih. Yang disebut jarak dekat yang mana ya semua ya deket, baru bisa kena. Kalau jauh nggak bisa kena. Mendingan minum kopi katanya ya. Kopi ya. Oke, sekarang kita coba berapa banyak tangkisan sih sebenarnya kalau di Wing Chun itu? Nah, ini gue mesti buka contekan nih. Oh gitu. Jadi ini sedikit bocoran. Saya sudah coba merangkum ilmu Wing Chun menjadi sebuah buku. Cuman memang masih draft, saya belum berhasil lah. Karena ada beberapa, kalau secara lisan saya bisa nyampein. Ya, tapi saya susah buat saya di level tertentu, saya mau nyampein ilmu Wing Chun secara bahasa tulisan. Itu yang saya mandek di situ. Ya, jadi kalau pemirsa ada yang lihai bikin buku, kita boleh kerjasama. Cara susun tulisannya gimana, editorialnya itu loh. Saya
blow on di situ. Karena nggak lulus. Nggak lulus. Ya kan? Ini yang tercatat ya, yang tercatat ya Sifu Yudis ya. Antara 50 sampai 60 bentuk. Jadi itu dipecah, jenis pukulannya itu ada 12, jenis tangkisannya itu ada 11, sikutnya ada 8, patahannya ada 4, bentuk perubahannya ada 4, bentuk kakinya ada 5, jenis tendangannya ada 10 dan seterusnya. Itu secara ini yang baru tercatat nih, karena ini masih draft ya. Pertanyaan selanjutnya adalah kenapa pencipta Wing Chun nyiptain bentuk tangan yang banyak? Nggak sesimpel tinju. Kalau tinju itu cuma jab, straight, uppercut, hook. 10 detik lo gua ajarin bisa, walaupun nggak sempurna. Ya tapi ya begini sama begini sama begini sama begini. Apa sih susahnya? 10 detik orang dewasa bisa. Cuman problemnya kalau secara teori petinju kalau diadain mestinya seri semua. Senjatanya sama. 4, jab, straight, uppercut, hook. Tapi waktu tanding ada yang menang pasti, ada yang kalah. Kenapa? Cara saya pakai jab beda sama kamu. Cara saya pakai straight beda sama kamu. Kualitasnya yang bikin beda. Itu yang bikin kita menang. Gitu ya. Sama satu lagi smart lah. Smart. Oh, iya. Ya. Itu penting sekali. Nah, contoh ya. Sumpama ada orang pukul ke perut nih. Saya tangkisnya begini sumpama. Atau coba peragain. Kita mungkin kalau Wing Chun tuh hanya teori bicara aja kurang afdol. Makanya saya minta Coach Asan untuk praktekin dengan undangan dari saya undang dari Jerman nih ke sini orangnya. Namanya Mr. David. Silakan Mr. David. Dia tahan pukul, tahan banting, memang dia aktor dulu. Oke, ini Mr. nyambung David. yang tadi ya. Iya. Kenapa sih Wing Chun ciptain Tangkisannya. tangkisan yang banyak? Oh iya. Kalau tinju kan cuma 4 cukup bisa berantem udah. Iya. Wing Chun banyak, kenapa? Saya mau jelasin gini. Sumpama dia pukul saya pakai tangan ini. Saya tangkisnya begini. Contoh ya. Posisi tangan saya kan lagi di sini. Terus tiba-tiba dia masuk nih. Pukul lagi dari sini. Oke. Dia atau masuk dari sini. Nah. Kita bicara tangan satu dulu ya. Saya tangkis di sini, terus dia masuk ke sini. Saya kan nggak mungkin nangkis begini. Saya nambahin. Ya. Sikut saya harus naik. Nah, makanya dia ciptain bongsal. Gitu ya. Contoh lain, dia pukul saya ke sini, saya pakai inilah anggap. Habis itu dia pukul lagi, posisi tangan saya lagi di sini nih, dia pukul lagi, das. Saya kalau mau ambil sini kan kejauhan. Secara teori iya, realnya keburu nggak? Oke, di sini mungkin saya pakai toksau, selesai. Ya, kalau di slow motionin, tek dia pukul, Pak Sao. Oke, saya geser ke sana. Tercipta bentuk tangan Pak Sao. Ya. Dia lagi pukul lagi di sini. Saya lari ke sini. Posisinya lagi gini sumpama. Terus dia pukul saya pakai tangan situ. Ya, saya pakai toksau. Tercipta toksau. Jadi ini vocabulary sebetulnya kita diajarin, dikasih tahu bentuk tangan, bongsau, apa segala macam, supaya tanda kutip ya, seolah-olah kita dipersiapkan oleh ilmu Wing Chun, lu dari posisi apapun lu bisa tangkis, dari posisi apapun lu bisa serang dengan efisien dan dengan cepat nyampe ya, karena efisien gitu ya. Udah pukul cas, habis itu saya kesini lagi. Secara teori bagus, tapi secara praktek mungkin nggak keburu, nggak pukul. Saya mau ke sini itu udah jalan lagi tuh. Ya, jadi sometimes secara teori dia bagus, secara praktek nggak keburu. Nah, ini yang saya maksud tadi, banyak kungfu tradisional mentransfer ilmu ke para siswanya ada yang kurang. Apa itu? Jam latih tandingnya. Jadi dia kebanyakan latih tandingnya mentok di yang namanya tuita. Tuita itu pertarungan yang sudah diatur, ya.
Kalau untuk starting point, fight, pemula, gue nggak tahu mesti ngapain. Kita kreo dulu. Gue kalau gue kesini lu kesono ya. Itu oke. Saya setuju. Tapi jangan mandek di sini setahun, 2 tahun, 20 tahun mau ngapain. Habis udah bisa terbiasa ya kita naik dong. Ada istilahnya luanta atau apalah istilah di orang, gue nggak ngerti lah. Ya, itu pertarungan yang sudah mulai abstrak. Udah nggak diatur lagi. Cuma masalahnya dia cuma terlalu mandek di situ. Itu doang. Tapi kalau kungfu tradisional ini bisa jalan terus, nggak mandek. Kayak kita lihat ya tinju, muay thai, kickboxing. Latihannya gitu ya berantemnya gitu. Karena jam terbangnya dia diasah, yang dicari kualitas. Kalau kungfu tradisional, yang salah jalan ya yang saya maksud ya, dia bukan cari kualitas tapi dia mencari ilmu jurus teknik baru terus. Akhirnya jadi kolektor. Nggak bisa pakai gitu loh. Kualitasnya nggak dikejar. Nah itu problem. Kira-kira gitu Pak. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan apa? Tapi terus terang saya punya kerinduan untuk membuat masyarakat Indonesia itu lebih melek, lebih sadar lah. Melihat bela diri. Contoh, ada beberapa bela diri yang sifatnya itu situasional. Ya, dia pegang tangan saya. Dia ngomong kan, "Woi, mau apa lu?" Oke, dalam kondisi begini secara teori ya, sumpama ini mah, pegang dulu tangannya supaya dia nggak bisa kabur. Habis itu tendang burungnya. Itu situasional. Oke, kalau dia masuk, "Apa lu?" Nah, ini yang hati-hati jempol nih. Jempol dia bisa nusuk nih. Ya, jadi kalau kamu diginiin, yang pertama kali amani jempolnya dulu. Nah, habis itu kamu keprok aja sekuat mungkin. Dah, patah berarti pasti. Ya, ini situasional. Posisi fight, kalau combat, habis dia pukul tangannya di sini, dia nggak mungkin parkir lama-lama di sini. Saya nggak punya waktu untuk gini, terus gini. Nggak mungkin punya waktu. Habis dia pukul, saya tangkis, dia udah jalan yang lain. Jadi itu situasional, ya. Tapi jangan salah paham. Begini, kita lihat judo, MMA, gulat, wrestling lah pokoknya, ya. Dia udah mau, lu banting gua mau banting lu. Itu kategori opsional. Artinya gini, kalau opsional, you masih punya waktu 1-2 detik untuk berpikir. Oke? Lu masih berpikir, aduh gue mau kemana ya, cari celah. 1-2 detik lu masih punya waktu. Itu masuk kategori teknik yang opsional. Tapi kalau combat, posisi fight, you tangkis ya. Kalau masuk, itu nggak sampai 1 detik. Ya, contoh kita masuk sini, cak. Itu mana ada. Lu nggak bakal bisa. Nggak ada waktu 1-2 detik untuk berpikir. Nah, ini kategori teknik-teknik yang combat. Nah, cilakanya banyak praktisi bela diri yang belajar bela diri nggak nyadar. Dia coba-coba pakai teknik bela diri yang sifatnya optional, situasional, di dalam suatu pertarungan combat. Nah, ini cilaka. Itu cilaka. Ingat, teorinya kalau yang situasional, you masih punya 1-2 detik untuk berpikir. Kalau combat, no. Setengah detik aja berharga. Apalagi dia sudah main tipuan, bisa kiri tiba-tiba ke sini. Wah, itu lebih pusing juga. Rekan-rekan Cinggu, tadi adalah penjelasan tentang Wing Chun menurut Coach Asan. Ada situasional, ada teknik combat. Jadi dipisahin. Jadi supaya sobat-sobat Cinggu bisa, mungkin ini adalah suatu pemasukan yang baik untuk di-upgrade cara berpikirnya. Ya, kita tidak bicara siapa salah, siapa benar, itu tidak. Ini suatu pengetahuan. Mungkin bisa diterima, mungkin enggak. Kalau yang enggak, ya abaikan saja. Betul, Sifu? Nah, terima kasih, Mr. David. Oke, mungkin sekarang kita ke kesimpulan dari Coach Asan tentang Wing Chun ini apa sih? Dan pesan-pesan ke rekan-rekan Cinggu, generasi muda,
tentang bela diri. Oke, sebelum kesimpulan tadi sudah bicara lama, mungkin Sifu Hasan silakan minum. Wih, Aduh. mantap. Nah, Ini endorse. Maklum iklan. Iklan. Pesan sponsor. Sama ini nih, pesan sponsor. Minum pemirsa ya. Tentang pemikiran Coach Hasan about Wing Chun. Yes. Kesimpulan saya gini. You kalau betul mau serius belajar Wing Chun, you harus tahu dulu orientasi kamu apa. Saya kasih gambaran aja ya. Satu, kalau untuk kesenian, untuk main film, you nggak usah pusing itu teknik bisa buat berantem atau enggak, nggak usah pusing. Lu cari teknik yang kelihatannya bagus, banyak gerakan akrobatik, lu jalani. Ya. Kedua, kalau you belajar bela diri just for lifestyle atau untuk olahraga, lu nggak usah pusing dia tekniknya bagus jelek apa-apa, sejarahnya apa, nggak usah pusing. Sepanjang kurikulumnya itu ada unsur kardio, aerobik, conditioning, ya, olahraga lah ya, ayo jalan aja, nggak usah pusing. Okay. Jadi pesan-pesan ya untuk rekan-rekan Cinggu yang hobi bela diri. Kalau you konsentrasi untuk fight, untuk bela diri lah ya, ya amit-amit lah kita nggak mau ada apa-apa di jalan. Tapi minimal kalau ada apa-apa di jalan, kalau depan ya setangkis dua tangkis kita masih bisa lah, ya. Tapi kalau dicolong dari belakang mah mati. Nah, kalau you mau cari yang buat fight, you nggak usah pusing, teorinya terlalu banyak. Ya, sekarang pemirsa saya tanya, tubuh saya begini, kamu di depan, kamu mau serang saya, lu bisa serang gue dari mana aja sih? Ya kalau nggak sini ya sini, kalau nggak ya belok sini, belok sini, belok sini, belok sini, ya uppercut sini, dari atas ya sini. Ya kalau saya sudah kuasain serangan tangkisan dari segala arah ya sudah, nggak usah pusing. Selebihnya you harus wasting time sampai bleeding. Yang diasah itu adalah kualitas cara pakai teknik yang kamu sudah ada. Itu jauh lebih berguna kalau kamu fokusnya untuk fight. Lu bisa dipukul dari sini-sini aja, pintu gerbangnya sini aja. Lu bisa tahu cara tangkis ya sudah, kualitas yang lu asah. Oke, kualitasnya saya lebih konkret. Satu, lu nggak usah pusing. Datang, teknik, fisik, sparring, beres. Nggak usah kebanyakan teori. Itu aja kesimpulan saya. Oke. Untuk pemirsa generasi muda, apa gunanya bela diri sih sebenarnya menurut? Bela diri itu gunanya untuk apa? Saya mau katakan gini, you suka nggak suka bela diri, manusia tetap harus olahraga, setuju nggak? Betul sekali. So daripada nih gue jualan ya, daripada lu olahraga cuma lari, nggak ada faktor bela dirinya, mendingan kita cari olahraga bela diri yang ada nilai plusnya, ada apa-apa lu bisa self defense. Masih buat defend lah ya. Iya, karena wasting time-nya sama, capeknya sama, olahraganya juga sama. Nah, bela diri itu unik ya. You mau kesenian, kita bisa alokasikan ilmu yang buat kesenian. You mau olahraga doang, kita bisa alokasikan kurikulum yang untuk olahraga aja. You mau fight, kita kasih kurikulum yang buat fight. Bela diri itu sebenarnya unik, bisa kemana aja deh. Ya, bela diri juga buat pedoman hidup bisa. Pedoman hidup. Tapi setelah mengenal bela diri, ada nilai-nilai falsafat. Nah, kebetulan bela diri yang saya pelajari kan ada Wing Chun-nya. Wing Chun itu kan dari nafasnya masih kebudahan lah. Agama Buddha ya nafasnya itu. Jadi banyak falsafat-falsafat Buddha yang saya terima. Jadi lucunya, saya bisa jadi orang tanda kutip benar. Justru bukan dari rumah agama. Saya dapat nilai kehidupan itu justru dari falsafat bela diri. Nah ini lucu memang. Tapi saya nggak tahu ya, apakah ini bisa berlaku untuk umum semua orang? Iya. Saya nggak tahu ya. Ya, Tapi buat saya kebetulan seperti itu. Rekan Cinggu, hari ini wawancara dengan Coach Hasan sudah sampai penghujung acara.
Terima kasih Coach Hasan telah datang dan terima kasih kepada Mr. David juga ikut ke sini. Sangat beruntung mendapat tamu, bukan tamu sebenarnya, dia tuan rumah sini. Sebelum itu saya mau sampaikan sesuatu boleh? Oke. Buat pemirsa gini, saya mau sampaikan pemirsa. Saya punya planning, tapi ini tergantung kuota ya. Jadi semua tergantung pemirsa. Saya mau buka free seminar tentang bela diri secara umum. Materinya itu berangkat dari tinju, kickboxing, sama Wing Chun. Ya, jadi kalau para pemirsa ada yang tertarik, hubungin Cingwu, Sifu Yudis. Nanti teleponnya mungkin ada di running text di sini ya. Betul. Kalau kuotanya minimum ada 30 orang, kita buka free seminar gratis dari saya. Hari dan kapan jamnya nanti tergantung kuota ya. Nanti kontak Sifu Yudis. Maksimal 30 atau gimana? Minimal. Oh, minimal 30. Minimal 30. Oke. Saya kasih free. Udah cukup selesai. Terima kasih. Terima kasih Coach Hasan. Terima kasih kepada rekan-rekan Cingwu. Open your eyes.